Coach, jika coach ditanya, ya, kalau coach harus mulai dari nol untuk bisa mencapai 1 miliar pertama, apa yang coach lakukan? Nah, ini pertanyaan sangat menarik. Jadi di video ini saya akan sampaikan kepada Anda ada 5 langkah. Ya, kalau Anda harus mulai dari nol, kalau saya harus mulai dari nol, apa yang akan saya lakukan untuk bisa mencapai 1 miliar pertama? Ya, oke, so saya harap Anda bisa menyimak video ini sampai dengan akhir, karena di akhir saya akan berikan kabar gembira buat Anda, ya, khusus untuk Anda yang memang ingin grow the business 20x or maybe 30x. Yang pertama, kalau saya harus mesti mulai dari nol lagi, ya, mungkin saya sudah gagal dan sebagainya misalnya, dan saya harus mulai dari nol, langkah pertama yang saya akan lakukan adalah satu, pasti saya akan berdoa sama Tuhan, ya. Saya minta Tuhan kasih hikmat, kasih jalan supaya saya bisa punya langkah-langkah yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Itu jelas yang paling utama, ya. Nah, langkah pertama selain kita berdoa adalah saya akan cari guru, saya akan cari coach, saya akan cari seseorang yang tepat untuk bisa membantu saya, mendorong saya, mengguide saya, menuntun saya menuju ke 1 miliar pertama. Dan orang itu pastinya harus sudah melewati, ya. Nggak mungkin orang itu yang cuma ngerti teori, yang belum pernah melewati benar-benar sampai bawah. Jadi saya pasti akan cari orang itu, ya, yang dia turun sampai di bawah dan dia pernah di bawah dan dia pernah mengalami dan dia pernah mencapai dengan lebih cepat. Itu satu, cari mentor. Nah, dalam hal cari mentor, ya pasti banyak di luar sana mentor-mentor yang sudah bisa melewati itu. Tapi yang saya cari adalah mentor-mentor yang berani ngomong apa adanya sama saya. Dan berani challenge saya. Bukan hanya saya dikasih ikannya. Nih, kamu harus melakukan ini, harus melakukan itu, melakukan itu. Itu cuma dikasih ikan. Nah, saya nggak akan bisa lebih pinter, nggak akan mungkin bisa lebih ngerti kalau saya cuma dikasih ikannya. Jadi saya akan cari mentor pertama yang dia harusnya rendah hati, ya, dia mengerti apa yang dialami saya, dan dia bukan hanya kasih ikan, tapi dia challenge saya. Misalnya contoh, kalau saya di bisnis yang lalu, saya pernah jual satu produk paling mahal, misalnya satu produk 10 juta. Nah, coach ini atau mentor ini men-challenge saya, kalau bisa kamu jangan cuma jual 10 juta. Coba kamu jual 5 kali lipat lebih tinggi dari itu. Jual 50 juta. Nah, kan saya mikir, oh ya gimana ya? Jual 50 juta ya? Yang biasanya saya paling tinggi 10 juta, contoh. Ya, jadi itu yang saya mau. Jadi coach yang men-challenge pikiran saya, men-challenge apa saya punya value di pikiran, di kapasitas saya. Kenapa? Karena walaupun saya pernah turun sampai ke karena walaupun saya mulai dari nol, tapi kan pengalaman saya, kapasitas saya, value saya kan tidak turun. Dengan pengalaman jam terbang itu kan saya tidak, harusnya itu bisa jadi satu kekuatan. Jadi pasti coach ini akan challenge. Coba, kan kamu udah pernah pengalaman 5 tahun yang lalu misalnya. Coba gunakan pengalaman kamu, resources kamu, mindsetnya kamu, coba kamu jual 5 kali lebih tinggi. Nah, itu saya suka. Jadi yang pertama, find the right mentor. Yang kedua, you have to build your sales and marketing tools. Sales and marketing tools dan strategi, itu paling penting, ya. Kenapa saya bilang sales dulu? Orang banyak bilang marketing dulu. Enggak, saya bilang sales dulu. Kenapa? Karena you have to sell first. Ya kan, marketing penting, branding penting, education penting, konten oke, tapi you have to sell first. Coba Anda jual tanpa marketing. Coba Anda jual beneran direct one-on-one kepada target customer yang tepat. Nah, itu adalah yang pertama. Apapun produk Anda, mau service, mau produk, mau jual apapun, make your first sales. Dan itu jualnya 5 kali lipat lebih tinggi daripada yang Anda pernah jual sebelumnya. Jadi sales dulu, salesnya gimana? Nah, Anda pasti perlu ada planningnya. Anda mesti caranya, mungkin ada bikin sales funnel dulu. Ya, funnelnya mau gimana? Mau misalnya pakai cold calling gitu kan? Atau pakai database customer yang Anda hubungi lagi, Anda kontak lagi mereka, bisa aja. Ya, database yang sudah ada, database yang Anda sudah punya, Anda kontak lagi, Anda kasih tahu, Anda ada produk baru, begini-begini, Anda ketemu, engage, bisa kalau memang cara begitu. Atau pakai cara online, mungkin Anda bikin satu acara, Anda undang mereka dalam satu coffee session, Anda edukasi mereka, langsung jual saat itu, bisa. Jadi apapun itu caranya, Anda harus make your first sale. Jadi kalau saya, pasti saya akan pakai cara itu, saya jual kepada
Saya pikir nih, orang yang kira-kira bisa beli 5 kali lipat lebih besar daripada yang dulu siapa orangnya. Jadi bisa jadi mungkin target orangnya beda. Karena orang yang beli 10 juta sama orang yang beli 50 juta, of course, totally beda banget segmennya, beda banget mindsetnya, beda banget karakternya, beda banget profilnya. Jadi mungkin sebelum kita jual, kita mesti tahu profiling. Nah, kita kan belajar memprofil orang-orang yang tepat. Nah, ada coach kan yang bantu. Nah, coach akan menuntun, nih profilnya begini-begini. Coba kamu pikirin siapa, di mana kira-kira orang itu ngumpul. Di sini, di sini. Nah, Anda mungkin datangin ke sana. Ya kan? Atau Anda ikut acara mereka di mana mereka kumpul. Nah, itu yang kedua. Sales, baru marketing. Nah, marketing itu lebih mudah kalau menurut saya. Marketing is about education, branding. Ya, mudah karena Anda tidak harus, misalnya ada beberapa orang bilang gini, karena saya tidak harus convert dengan orang, tidak harus langsung jualan. Ya, mungkin lebih mudah in a way karena you just communicate, you just give like mungkin kasih sampel atau Anda networking, itu bisa jadi sebuah marketing strategi ataupun communication strategi Anda untuk bisa membranding Anda, bisa. Nah, itu Anda pikirkan, apa marketingnya, apa brandingnya, ya, bikin konten mungkin, atau Anda langsung ketemu prospek Anda langsung ngobrol, langsung kasih sampel, atau apapun, ya, itu Anda harus pikirkan, itu langkah kedua. Yang ketiga, Anda harus pikirkan offer. Nah, offer ini sangat penting, penawaran, ya. Jadi ingat begini, ingat, dari 0 sampai 1 miliar, ya. Kita bicara harga itu sangat-sangat relatif. Benar ya? Ada yang bilang murah, bilang mahal. Nah, murah itu atau mahal itu tergantung kan. Orang bilang mahal karena mereka expect dengan mereka bayar segini, dapatnya di sini. Jadi, if they pay this, I got this. If I pay this, I receive this benefit. Ya, ini berarti murah. Karena benefit yang saya dapat dibandingkan dengan uang yang saya harus keluarkan, lebih tinggi benefitnya, murah. Mahal adalah saya keluarkan segini, benefitnya saya cuma dapat segini, itu mahal. Nah, jadi yang harus Anda fokus pada saat Anda membuat offer adalah your value. Benefit dulu yang dipikirin. Apa yang disebut dengan benefit? Apa yang disebut dengan value? Anda lihat kompetitor, oh si A, si B, si C, pasti kan sudah banyak, mau produk apapun sudah banyak. Nah, Anda research, dari produk-produk itu Anda bisa lakukan lebih baik nggak, lebih efektif nggak, lebih nyaman nggak, lebih comfort nggak, lebih banyak pilihan nggak, lebih aman nggak, lebih menghemat waktu nggak. Nah itu, jadi lihat dari kompetitor, ya nggak usah susah, kompetitor yang head to head aja, ya 1 atau 2 saja. Anda pikirkan produk Anda, apa yang bisa lebih baik, apa yang bisa lebih cepat, apa yang bisa lebih banyak, nah, dan sebagainya. Nah, fokus kepada di situ. Jadi value Anda ditawarkan lebih banyak dibandingkan kompetitor. Kalau kompetitor menjanjikan sekian banyak fitur, Anda tambah fiturnya. Kalau kompetitor menjanjikan ada garansi 1 tahun, Anda 2 tahun misalnya gitu. Kalau kompetitor menjanjikan misalnya ada money back guarantee, ya nggak usah tunggu setahun, mungkin 6 bulan bisa. Kalau memang misalnya ada kerusakan dan sebagainya, dan itu memang kesalahannya daripada Anda. Mungkin bisa begitu. Ya, itu ada beberapa hal yang harus Anda keluarkan di dalam offer. Ya, jadi Anda juga bisa research beberapa kompetitor Anda atau beberapa produk-produk yang mirip dengan Anda research. Apa yang Anda bisa lakukan lebih baik, itu offer. Dan offer ini yang membuat customer yang tadinya nggak kepikir mau beli, gara-gara offernya, penawaran sangat menarik, dia jadi beli. Karena offer ini no-brainer. No-brainer itu nggak usah, aduh gila gue bodoh banget kalau nggak ngambil ini. Sangat-sangat murah banget sebetulnya dibanding dengan benefitnya. Nah, itu yang Anda harus buat ya. Pasti Anda buat penawaran itu kan nggak cuma 1 ya. Biasanya penawaran dibuat 3 paket, paket 1, paket 2, paket 3. Nah, tergantung Anda mau fokusnya yang mana. Biasanya orang secara psikologi mungkin paket yang 2 di tengah. Yang ini terlalu murah, yang ini terlalu mahal, jadi yang tengah-tengah. Nah, bisa aja Anda tonjolin itu, atau bisa juga Anda tonjolin justru yang lebih mahal. Ya, kenapa? Karena yang lebih mahal value buat customer juga lebih besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, Anda harus membangun your team dan leverage with AI. Ya, orang-orang saat ini kita semua sudah tahu lah. Sekarang kita zaman AI, Anda bisa lihat banyak video-video tentang AI yang Anda bisa pelajari. Ada cloud juga, Anda bisa pelajari bagaimana make money with cloud, bagaimana leverage the time with cloud, bagaimana mempercepat pekerjaan Anda dengan cloud, dengan Gemini dan sebagainya. Macam-macam tools AI. Ya, Anda bisa belajar itu. Tapi ingat ya, tugas Anda sebagai owner bukan Anda yang pelajari itu. Mungkin tim Anda. Makanya yang keempat adalah Anda mesti hire the team. Ya, they can maybe learn the AI system, learn the AI tools, and then
based on their experience and with the AI tools, percepatan Anda lebih cepat. Ya kan? Pasti kan? Karena Anda maunya cepat kan? Dari 0 ke 1 miliar. Berarti kan Anda mesti punya tim, ya. Tim yang Anda cari bukan tim yang untuk kayak, oke, ini posisinya kosong, saya masukin. Posisi kosong, masukin. Bukan. Anda lihat dulu waktu Anda. Anda tuliskan waktu saya, saya ngapain aja. Nah, pilih yang dimana waktu-waktu yang Anda lakukan itu dan alokasi waktu itu Anda buang waktu. Karena itu hal-hal yang sangat-sangat kecil. Perintilan kecil-kecil. Balas-balas email, atau mungkin Anda harus ngecekin harga setiap hari, atau mungkin itu harus Anda, ya mesti kayak QC juga boleh sih, tapi nggak perlu harus Anda kan. Nah, ya kan? Jadi Anda mesti hitung, apakah saya worth it nggak mengerjakan itu sendiri? Nah, jadi Anda cari orang yang menggantikan waktu Anda, menggantikan waktu Anda yang Anda kerjakan secara kecil-kecil. Nah, itu taruh timnya siapa. Nah, baru Anda bisa mengerjakan yang lebih besar, ya kan? Jadi bukan hanya time management, tapi you have to have the team that can manage your work, ya, yang kecil-kecil, taruh kasih orang. Oh, dibilangin, aduh coach, saya mau gimana taruh orang saya penjualan juga masih kecil, saya juga bisnisnya masih belum, ya kan mulai dari nol. Betul, ya betul, saya ngerti. Tapi gini loh, Anda kan maunya dapat percepatan. Ya, pertanyaannya, kalau Anda masih ngerjain yang kecil, yang gedenya siapa yang ngerjain? Ya, yang gede siapa yang ngerjain? Ketemu prospek besar, pikirin strategi untuk bisa bom langsung produknya yang dijual produk mahal, itu siapa yang pikirin? AI yang pikirin? Nggak bisa. Nah, ya kan? Jadi kalau Anda mau percepatan, ya of course yang kecil-kecilnya harus ada orang lain yang kerjain. Bos, tapi gajinya mahal. Tergantung mahalan mana bayar gaji orang itu sama waktu Anda. Itu yang harus dipikirin. Mana yang lebih mahal? Waktu Anda seharian kerjain itu, 2 jam kerjain itu, sama bayar orang. Anda hitung aja, mana lebih mahal. Yang kelima adalah Anda harus punya 30 hari action plan. Anda harus punya 30 hari action plan. Anda buat sebuah action plan 30 hari, bagi per minggu, minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu 4, Minggu 1 perfect week Anda gimana? Minggu 2 perfect week Anda gimana? Minggu 3 perfect week Anda gimana? Jadi setiap minggu Anda punya target, punya setiap hari bahkan Anda punya kerjaan ini, Anda sudah atur mapping waktunya sehingga 1 hari penuh Anda kerjain apa. Jadi fokus kepada 30 hari action plan. Jadi orang bilang, aduh lu kayak orang gimana sih kejar-kejar waktu? Bukan kejar-kejar waktu. Lihat, Anda punya waktu. Anda benar-benar manage. Setiap orang punya 24 jam, tapi kenapa ada orang yang bisa dapat 24 jam, kok bisa cepat banget percepatan? Nah itu, karena dia manage day, bukan hanya manage state time, manage the energy. Energi flow-nya jelas. Ya, di mana saya harus, secara kapasitas saya harus fokuskan itu, secara kapasitas fokuskan itu. Anda bangun jam berapa? Tidur jam berapa? Nah, Anda fokus. Kalau saya bangun jam 5, saya doa sama Tuhan, lalu saya mulai jam 6 saya olahraga, jam 7 saya udah mulai start bikin planning. Ya, lalu hari berikutnya mulai atur planning strategi dan sebagainya. Ada strategic meeting, setiap hari ada strategic meeting. Ya, setiap hari ada ketemu prospek yang menurut saya adalah orang yang tepat. Ada. Nah, itu Anda atur waktunya. Jadi fokus kepada 30 hari action plan. Ya. But everything is the choice, right? You want to do it or not, it's up to you. You want to blame others, you want to make excuse, you want to postpone, it's really up to you. But if you really focus, if you have a mentor that make you accountable to do your action, I will guarantee you will get 1 miliar pertama Anda dalam waktu yang cepat. Cepat atau lambat tergantung Anda, tergantung action Anda, tergantung komitmen Anda, tergantung seberapa serius Anda ingin mencapai itu. Ya, bukan saya bilang mustahil, sesuatu pasti bisa tercapai, apalagi kalau Anda andalkan Tuhan dan Anda stick pada action plan dan Anda fokus kepada hal-hal yang memang sesuai dengan kapasitas Anda, manage waktu, manage tim, dan sebagainya. Saya guarantee you'll get. Dan saya berikan kabar gembira buat Anda, kalau Anda betul-betul ingin ada percepatan, ya, ada kabar gembira buat Anda. So, saya punya acara, ya, event yang saya sebut dengan The Bounce Back Advantage. Sekarang kita lihat begini, 10 kali atau 20 kali, kita lihat harga aja. Contoh, ada handphone yang harganya 2 juta, ada handphone yang harganya 20 juta. Menurut Anda, secara value, mana yang jauh lebih besar? 2 juta atau 10 juta? 2 juta atau 20 juta? Jelas 20 juta. Ya, memang tergantung volume. Bisa jadi yang 2 juta volume jualnya 100. Yang 20 juta misalnya cuma 10. Ya jelas value-nya sama. Tapi kalau kita bicara sama-sama volumenya,
Satu 2 juta, satu lagi 20 juta. Mana yang lebih besar in value? Of course yang 20 juta. Anda maunya gimana? 2 juta jadi 20 juta kan? Nah, pertanyaan. Kalau dengan cara yang sama, 22 juta, 2 juta, 2 juta, juta, mungkin ada percepatan, betul. Tapi percepatannya tergantung saya. Kapasitas saya, knowledge saya, pikiran saya, segitu-gitu. Berarti percepatannya segitu kan? Kalau mungkin dibantu dari mungkin ada season tertentu, ada kebijakan tertentu, ada misalnya trennya naik, mungkin ada percepatan kenaikan. 2 kali bisa. Ya, 20 kali ya, mungkin kalau Tuhan berkenan bisa. Tapi, coba kita pikir secara logika lah. Kalau memang itu Tuhan berkenan kasih 20 kali, ya bagus. Tapi seandainya enggak, ya berarti kita harus terima bahwa bisnis saya memang di 2 juta. Ya, ada pilihan nggak supaya 20 juta? Ada ternyata. Gimana? Kita bisa belajar dari bisnis yang memang 20 juta itu memang sudah biasa. Buat pasar orang ini, buat market orang ini, 20 juta itu murah. Buat market orang ini, 20 juta mahal banget. Jadi kalau bisnis kita di 2 juta, kita mau 20 juta percepatan 20 kali, ya, dengan target market yang sama, akan capek, akan berat, belum saingannya, belum perang harga, betul? Nah, tapi kalau kita dari 2 juta mau ke 20 juta, kita belajar dari bisnis yang di 20 juta dan dia market yang 20 juta, akankah lebih mudah? Ya kan? Nah, nggak mungkin susah lagi, teori lagi, bla 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 lah, whatever. Orang bisa make-excuse apapun. Ya, saya tidak ingin berdebat dengan Anda. It's really up to you. Tapi kalau Anda benar-benar seriously 2 juta, 20 juta, mungkin bukan di Indonesia, tapi bisa jadi di luar. Nah, itu yang Anda bisa belajar langsung bagaimana perusahaan-perusahaan di luar, di US, bisa mendapatkan penghasilan mereka jauh lebih besar daripada di Indonesia. Pendapatan per kapita jauh. New York compare to Indonesia. Satu New York dibanding dengan Indonesia, mungkin bisa gedean New York loh. Percepatannya. Why? US dollar sekarang berapa? Nah, if you learn how the business in US make money, ya, and then you apply the strategies, you apply the system in Indonesia, memang butuh adjustment. Tapi akan lebih mungkin nggak Anda 2 juta jadi 20 juta daripada you use the same strategy, the same mindset, the same method, and then you want to expect 20x? Well, I don't think so. Kalau Anda hitung, ya, dengan omset yang Anda dapat sekarang, biaya yang Anda dapat sekarang, Anda punya margin tipis. Ya. Bayangkan kalau Anda bisa 20 kali dari sekarang dengan biaya yang sekarang, akankah Anda untung besar? Right? That's the thing. Ya. Coach, ada investment nggak? Ada, jelas. Tapi mana yang lebih mahal? Investment itu dibandingkan dengan 20x your business, ya, Anda bisa mencapai itu dan Anda bisa jauh mendapatkan profit. Kenapa? Karena BOP-nya kan sama. You still in Indonesia. The BOP Indonesia, tapi your sales 20x. Ya. Nah, jadi if you really want it, you can check the WA below. WA ke tim saya mau join dan saya akan seleksi orangnya, saya akan seleksi pesertanya karena nggak untuk semua orang. Karena begini, kita hanya mau orang-orang yang memang punya komitmen, punya keseriusan dan benar-benar mau 20x. Jadi harus saya seleksi dulu one on one. If you really want it, dan kalau Anda lulus seleksi, baru saya akan bisa masuk ke dalam acara ini. Ya, sorry to say, saya harus berkata apa adanya. Tapi this is what we do. Makanya orang-orang yang mencapai hasil luar biasa, only 4% in the world. Only 4% yang betul-betul achieve above average. The rest is only 96% is rata-rata. Of course, commitment all the best. If not, you just the rest. So, it's up to you. If you really want it, you can join me. If you just want to just flow aja, it's really up to you. It's your business anyway. Oke? Saya Andra Hilman, sukses selalu. See you and salam pengusaha.